Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Dr. Anda Roselitais MS dan Ibu Dr. Anda Sopnidar MSI selaku dosen pengampu mata kuliah analisis kompleks. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Anggi Marianto, Muhammad Fauzan Zufri, dan Wandi Saputra akan mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul Penerapan Bilangan Kompleks dalam Ruang Vektor Kompleks. Berbicara mengenai latar belakang proyek ini, bilangan kompleks adalah perluasan dari bilangan real dengan notasi A tambah BI, di mana A dan B adalah bilangan real dan I adalah satuan imajiner. Di sisi lain, ruang vektor kompleks adalah ruang matematika yang elemen-elemen vektornya adalah bilangan kompleks. Dalam pokok bahasan aljabar linear, vektor-vektor tersebut direpresentasikan oleh bilangan kompleks. Perbedaan utama antara bilangan kompleks dan bilangan real terletak pada kehadiran bagian imajiner. Misalnya bilangan kompleks 3 tambah 4i memiliki bagian realnya 3 dan imajinernya 4i. Dengan memahami perbedaan ini, kita dapat melihat bagaimana bilangan kompleks membentuk struktur yang lebih kaya dan kompleks daripada bilangan real, dan bagaimana hal ini terkait dengan representasi vektor dalam ruang vektor kompleks. Next, sifat-sifat bilangan kompleks. Bilangan kompleks dituliskan sebagai A tambah BI, di mana A adalah bagian nyata dan B adalah bagian imajiner. Jadi bisa dituliskan RZ sama dengan A dan IZ sama dengan B. Jika RZ sama dengan 0 dan IZ tidak sama dengan 0, maka disebut bilangan kompleks murni. Sementara jika RZ sama dengan 0 dan IZ sama dengan 1, atau dituliskan sebagai Z sama dengan I, disebut satuan hayal. Kesamaan bilangan kompleks. Jika Z sama dengan A tambah BI, maka Z1 sama dengan Z2, yaitu jika A1 sama dengan A2 dan B1 sama dengan B2. Jumlah pada bilangan kompleks dirumuskan dengan Z1 tambah Z2 sama dengan A1 tambah A2 tambah I dikali B1 tambah B2. Perkaliannya yaitu Z1 kali Z2 sama dengan A1 tambah B1I dikali A2 tambah B2I sama dengan A1A2 dikurang B1B2 tambah I dikali A1B2 tambah A2B1, di mana I kuadrat diketahui sebagai negatif 1. Di dalam bilangan kompleks juga dikenal bilangan 0, yaitu merupakan identitas penjumlahan 0 tambah 0i dan identitas perkalian 1 tambah 0i. Lawan penjumlahannya yaitu negatif Z. Jika Z sama dengan A tambah BI, maka negatif Z sama dengan negatif A kurang BI. Kebalikan dari Z yaitu 1 per Z. Z pangkat negatif 1 atau Z inverse sama dengan X per X kuadrat tambah Y kuadrat dikurang I dikali Y per X kuadrat tambah Y kuadrat. Sementara Z dikali Z inverse sama dengan 1. Sifat lainnya yaitu sekawan atau conjugation. Jika Z sama dengan A tambah BI adalah bilangan kompleks, maka sekawannya dari Z adalah Z konjugat sama dengan A kurang BI. Sifat-sifat bilangan kompleks juga mengenal yang namanya sifat komutatif, asosiatif, distributif, dan distributivitas kesekawanan. Dalam distributivitas kesekawanan diketahui sifat konjugat dari penjumlahan Z1 tambah Z2 sama dengan konjugat Z1 tambah konjugat Z2. Begitupun dengan konjugat pada pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. Kemudian konjugat Z yang dikonjugatkan itu sama dengan Z itu sendiri. Kemudian Z dikali konjugat Z sama dengan RZ kuadrat tambah IZ kuadrat. Next. Selanjutnya, ada ruang vektor kompleks. Dalam ruang vektor kompleks, kombinasi linear didefinisikan sebagaimana dalam ruang vektor real, kecuali skalarnya adalah bilangan kompleks. Notasi kebebasan linear, rentang, basis, dimensi, dan subruang juga berlaku sebagaimana dalam pembahasan ruang vektor real. Salah satu ruang vektor kompleks yang penting adalah Cn. Suatu vektor U dalam Cn bisa ditulis U sama dengan U1, U2 hingga ke UN, atau dalam notasi matriks U sama dengan U1, U2 hingga ke UN, dengan U1 sama dengan A1 ditambah B1I sama dengan A2 ditambah B2I hingga ke UN sama dengan AN ditambah BNI. Dengan definisinya, jika U sama dengan U1, U2 hingga ke UN dan V sama dengan V1, V2 hingga ke Vn adalah vektor-vektor pada Cn.
maka hasil kari dari Euclidean kompleks didefinisikan sebagai U dikali V sama dengan U1 dikali konjugat dari V1 ditambah U2 dikali konjugat dari V2 ditambah hingga ke UN dikali VN dikonjugatkan. Next. Masuk ke contoh soal. Tentukan hasil kali dari Euclid kompleks dari vektor-vektor U sama dengan negatif I, 2, 1 ditambah 3I, dan V sama dengan 1 dikurang I, 0, 1 ditambah 3I. Di mana penyelesaiannya U dikali V sama dengan negatif I dikali konjugat dari 1 dikurang I ditambah 2 dikali konjugat dari 0 ditambah 1 ditambah 3I dikali konjugat dari 1 ditambah 3I, di mana hasil akhir dari U dikali V-nya yaitu 11 dikurang I. Masuk ke teorema, jika U, V, dan W adalah vektor-vektor pada Cn, dan K adalah sembarang bilangan kompleks, maka 1. U dikali V sama dengan konjugat dari V dikali U. Yang kedua, U ditambah V dikali W sama dengan U dikali W ditambah V dikali W. Yang ketiga, KU dikali V sama dengan K dalam kurung U dikali V. Dan yang keempat, V dikali V besar dari sama dengan 0. Lebih lanjut jika V dikali V sama dengan 0, jika dan hanya jika V-nya sama dengan 0. Lanjut. Selanjutnya, norma dan jarak pada Cn. Norma Euclidean atau panjang Euclidean pada suatu vektor U sama dengan U1, U2 hingga ke UN adalah norma Euclideannya sama dengan U dikali U pangkat setengah sama dengan akar dari mutlak U1 kuadrat ditambah mutlak U2 kuadrat ditambah hingga ke UN dikuadratkan. Jarak Euclid antara titik U sama dengan U1, U2 hingga ke UN dan V sama dengan V1, V2 hingga ke Vn adalah D dari U kali V sama dengan norma Euclidean dari U dikurang V sama dengan akar dari mutlak U1 dikurang V1 dikuadratkan ditambah mutlak dari U2 dikurang V2 dikuadratkan ditambah hingga ke mutlak dari UN dikurang VN dikuadratkan. Masuk ke contoh soalnya. Jika U sama dengan I, 1 ditambah I, 3, dan V sama dengan 1 dikurang I, 2, 4I, maka norma Euclideannya sama dengan akar dari mutlak I dikuadratkan, ditambah mutlak 1 ditambah I dikuadratkan, ditambah mutlak 3 dikuadratkan, sama dengan akar dari 1 ditambah akar dari 1 ditambah 1 dikuadratkan ditambah 9, sama dengan akar dari 1 tambah 2 tambah 9, sama dengan akar 12, sehingga hasil akhir dari panjang Euclideannya yaitu 2 akar 3. Nah, untuk D dalam kurung U dikali V sama dengan norma dari U dikurang V sama dengan akar dari mutlak I dikurang 1 dikurang I dikuadratkan, ditambah mutlak dari 1 ditambah I dikurang 2 dikuadratkan, ditambah mutlak dari 3 dikurang 4I dikuadratkan. Sehingga untuk hasil akhir dari D dalam kurung U dikali V-nya, atau norma dari U dikurang V adalah 4 akar 2. Next. Untuk selanjutnya itu adalah operasi matriks dan bilangan kompleks. Nah, jika kita perhatikan perkalian Z1 kali Z2 sama dengan A1 A2 dikurang B1 B2, A1 B2 tambah A2 B1. Dimana jika kita jabarkan dalam bentuk matriks, maka menjadi A1 B1 dikali dengan matriks A2 negatif B2, A1 B1 dikali dengan matriks B2 A2. Lalu kita satukan kembali A1 B1-nya menjadi A1 B1 dikali dengan matriks 2 kali 2 A2 B2 negatif B2 A2. Lalu jika kita melihat matriksnya, ini memberikan pada perkara ini memberikan inspirasi untuk menuliskan bilangan kompleks A, B dalam bentuk matriks yaitu A, B, negatif B, A.
Perhatikan bahwa untuk matriks di atas ini merupakan invarian terhadap operasi penjumlahan matriks dan perkalian matriks biasa. Perkalian matriks kompleks yaitu A, B, C, D dinyatakan oleh matriks 2 kali 2 A, B, negatif B, A dikali dengan matriks C, D, negatif D, C. Lalu di mana pada perkaliannya menyatakan perkalian matriks biasa, maka inverse perkalian dari bilangan kompleks A, B adalah inverse matriks A, B, negatif B, A sama dengan 1 per A kuadrat tambah B kuadrat dikali dengan matriks A, negatif B, B, A. Atau dapat kita jabarkan lagi menjadi A, matriks A per A kuadrat tambah B kuadrat dan seterusnya. Nah, jika kita perhatikan pada materi yang standar ini, matriks yang terakhir merupakan berkorespondensi dengan bilangan kompleks, yaitu A per A kuadrat tambah B kuadrat, negatif B per A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, dengan notasi matriks, bilangan I dapat dituliskan menjadi matriks 0, 1, negatif 1, 0. Nah, ini dikenal juga sebagai matriks simplektik J. Matriks ini memenuhi J kuadrat sama dengan negatif identitas. Nah, di dunia teknoelektro, bilangan imajiner I biasanya dinotasikan dengan huruf J. Lanjut ke contoh soal, hitunglah pangkat 5 setengah akar 2, setengah akar 2. Nah, untuk penyelesaiannya kita menyatakan bilangan kompleks tersebut dalam bentuk matriks, sehingga menjadi matriks setengah akar 2, negatif setengah akar 2, setengah akar 2. Sama dengan setengah akar 2-nya kita keluarkan, maka menjadi setengah akar 2 dikali dengan matriks 1, 1, negatif 1, 1. Maka kita tulis lagi menjadi setengah akar 2 dikali matriks 1, 1, negatif 1, 1, dipangkatkan 5, menjadi 1 per 4 akar 2 dikali matriks 1, 1, negatif 1, 1 pangkat 5. Nah, perhatikan pada matriksnya yaitu 1, 1, negatif 1, 1 pangkat 5 sama dengan, kita jabarkan menjadi matriks 1, 1, negatif 1, 1 dikali dengan kuadrat matriks 1, 1, negatif 1, 1 dikuadratkan. Sehingga kita dapatkan dalam pengkuadratan tersebut menjadi matriks 1, 1, negatif 1, 1 dikali dengan 0, 2, negatif 2, 0 kuadrat. Lalu kita jabarkan lagi menjadi matriks 1, 1, negatif 1, 1 dikali dengan 2J kuadrat. Nah, untuk 2J kuadrat ini kita jabarkan menjadi 4J kuadrat, di mana untuk J kuadratnya itu bernilai negatif 1. Sehingga didapat hasil akhirnya itu 1, 1, negatif 1, 1 dikali dengan negatif 4. Jadi, setengah akar 2 dikali dengan 1, matriks 1, 1, negatif 1, 1 dipangkatkan 5, mendapatkan hasil 1 setengah akar 2 dikali dengan matriks 1, 1, negatif 1, 1. Dalam notasi standar kita sebut sebagai setengah akar 2, setengah akar 2 pangkat 5 sama dengan negatif setengah akar 2, negatif setengah akar 2. Adapun contoh penerapan dalam ilmu terapan ruang vektor kompleks dalam bidang ilmu lain yaitu dalam bidang ilmu fisika. Misalnya dalam mekanika kuantum, fungsi gelombang yang digunakan untuk menggambarkan keadaan partikel seringkali melibatkan bilangan kompleks. Representasi ini memungkinkan deskripsi matematis yang lebih lengkap dan akurat tentang sifat-sifat kuantum seperti superposisi dan entanglement. Kemudian dalam ilmu komputer, dalam pengolahan sinyal atau grafika komputer, bilangan kompleks sering digunakan untuk merepresentasikan sinyal kompleks atau rotasi objek dalam ruang dimensi. Penggunaan bilangan kompleks memungkinkan manipulasi matematis yang efisien dan intuitif dalam pemrosesan sinyal atau pengolahan citra. Kemudian dalam bidang teknik dan rekayasa, dalam kontrol sistem, analisis frekuensi kompleks dapat memanfaatkan bilangan kompleks. Ini memungkinkan insinyur untuk memodelkan respons sistem terhadap sinyal-sinyal berfrekuensi tinggi dengan lebih efisien. Demikianlah presentasi dari kami. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri dengan mengucap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.